Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, di sebuah gedung pencakar langit megah bernama Clarissa Group, seorang wanita muda sedang duduk sendiri di ruang kantornya di lantai ke-25. Namanya Clarissa, usia baru 28 tahun, cantik, cerdas, dan dikenal sebagai salah satu CEO termuda di dunia bisnis properti. Semua orang mengaguminya, dari media sosial sampai kalangan pengusaha. Namun, di balik senyum manis dan riasan tipis yang selalu ia tampilkan di depan umum, Clarissa menyimpan rasa lelah yang tidak pernah orang lain lihat. Hari itu, sejak pagi, tubuhnya terasa tidak enak, pusing, badan pegal, tenggorokan sakit, tapi seperti biasa, Clarissa menahan semua rasa itu. Ia selalu berpikir, aku harus kuat. Semua orang mengandalkanku. Pukul 11 siang, Clarissa terpaksa mengurung diri di ruangannya. Ia merasa kepalanya semakin berat. Ia mencoba menekan bel kecil di meja kerjanya, berharap asistennya masuk membawa air hangat atau sekadar bertanya kabar. Tapi 15 menit berlalu, tidak ada yang datang. Clarissa menghela napas panjang. Ia mencoba membuka laptop, melanjutkan laporan penjualan bulan ini, tetapi matanya kabur. Pandangannya berputar. Ia meraih ponsel, mencoba menghubungi salah satu asistennya tapi tidak ada jawaban. Ternyata di luar sana, kantor sedang sibuk dengan kunjungan investor. Semua orang sibuk memikirkan bagaimana menyenangkan tamu-tamu penting. Tidak ada satupun yang ingat kalau sang CEO sedang sakit di balik pintu kaca besar itu. Clarissa tersenyum miris. Selama ini, ia selalu mengutamakan kenyamanan karyawan. Selalu memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Bahkan sering diam-diam membelikan hadiah kecil saat mereka ulang tahun. Tapi saat ia benar-benar butuh seseorang, tidak ada yang peduli. Pukul 2 siang, perut Clarissa mulai keroncongan. Biasanya ada asisten yang rutin mengantar makan siang, tapi hari ini semua sibuk, tidak ada yang masuk, bahkan mengingatkan makan saja tidak ada. Dengan tenaga terakhir, Clarissa membuka aplikasi ojek online di ponselnya. Ia memilih menu pangsit rebus dari sebuah warung kecil yang jaraknya tidak jauh dari kantor. Bukan karena dia ingin makanan mewah, hanya saja pikirannya teringat pangsit hangat yang mungkin bisa mengganjal perutnya. Pesanannya diterima oleh seorang pemuda bernama Hendra. Hendra tidak tahu kalau hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hendra adalah seorang pemuda sederhana, tinggal di sebuah kontrakan kecil di belakang pasar tradisional. Sehari-hari ia menjadi driver ojek online dan sesekali mengantar pesanan makanan. Hendra punya sifat yang jarang dimiliki orang-orang di kota besar. Perhatian dan tulus saat menerima pesanan. Hendra langsung mengambil jaket hijaunya dan menuju warung pangsit. Ia sudah sering mengantar pesanan ke gedung-gedung besar. Jadi bukan hal baru baginya. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh saat ia melihat alamat tujuan, Clarissa Group lantai 25. Sesampainya di warung, Hendra mengobrol sebentar dengan pemiliknya, Ibu Sari. "Bu, ini buat siapa ya?" tanya Hendra sambil melirik nama pemesan di aplikasi. Ibu Sari hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu mas, pokoknya sering tuh gedung itu pesan pas jam-jam begini." "Baik bu." Setelah membungkus pesanan, Hendra bergegas menuju gedung Clarissa Group. Sesampainya di lobi, ia disambut resepsionis yang terlihat terburu-buru. "Mas, bisa langsung ke lantai 25 ya, atas nama Clarissa," kata resepsionis tanpa menatap Hendra. Hendra mengangguk, sedikit heran. Biasanya, makanan hanya dititipkan di lobi. Sesampainya di lantai 25, pintu lift terbuka langsung ke area kantor eksekutif yang mewah. Hendra melangkah perlahan, agak sungkan dengan interior ruangan yang serba mewah. Ia berjalan ke arah ruangan dengan papan nama Clarissa Putri Adinata, CO. Perlahan, Hendra mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. "Permisi, Mbak Clarissa, pesanan makanannya sudah sampai," ucap Hendra dengan suara sopan. Masih tidak ada jawaban. Ragu-ragu, Hendra menyentuh gagang pintu yang tidak terkunci. Ia mendorongnya sedikit. Pemandangan yang ia lihat membuat dadanya tercekat. Clarissa tergeletak lemas di sofa panjang. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Sekilas Hendra bisa melihat botol air minum kosong
dan ponsel yang sudah mati di meja sampingnya. Tanpa pikir panjang, Hendra berlari ke arah Clarissa. Mbak Clarissa, ucapnya sambil menyentuh pelan bahu Clarissa. Clarissa membuka mata perlahan, pandangannya samar-samar, menangkap sosok pria asing yang tampak khawatir. Air, bisiknya pelan. Hendra dengan sigap membuka botol air minum yang ia bawa, membantu Clarissa minum. Setelah itu, ia membantu Clarissa duduk dengan perlahan, memastikan tidak pingsan lagi. Dalam hati Hendra bergumam, di tempat semewah ini, kenapa malah nggak ada yang peduli? Clarissa menatap Hendra dengan mata yang mulai sedikit jernih. Hati kecilnya tergetar di saat semua orang sibuk dengan ambisi. Ternyata ada orang asing yang benar-benar peduli. Hari itu, Clarissa tidak menyadari satu hal, kehadiran Hendra bukan hanya menyelamatkan dirinya dari kondisi sakit, tapi juga menjadi awal dari kisah hidup baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan bagi Hendra, langkah kecilnya menuju lantai 25 akan membuka pintu takdir yang tak pernah ia sangka. Clarissa masih duduk bersandar di sofa. Wajahnya perlahan mulai membaik setelah meminum air. Hendra memperhatikan jerogerik wanita itu dengan rasa khawatir yang masih tersisa. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Clarissa, selain dari nama di aplikasi. Tapi, melihat seseorang kesusahan, ia merasa tak tega untuk langsung pergi. Clarissa mencoba berdiri, tapi tubuhnya kembali goyah. Pelan-pelan, "Mbak," ucap Hendra, dengan cepat menopang lengan Clarissa agar tidak jatuh. Clarissa duduk lagi, menarik napas dalam-dalam, suaranya masih lemah. Tapi, kali ini sedikit lebih jelas. "Terima kasih." "Kamu siapa?" "Ya," Hendra tersenyum ramah. "Saya Hendra, Mbak, cuma pengantar makanan." Clarissa mengerutkan dahi pelan. "Pengantar makanan," pikirnya. Tapi kenapa perhatian pria ini jauh lebih tulus dibanding orang-orang yang bekerja bersamanya setiap hari? Di luar dugaan, Clarissa malah merasa lega bisa berbicara dengan seseorang tanpa formalitas. "Maaf Mbak, saya bukan orang kantoran, tapi sepertinya Mbak lagi nggak baik-baik saja," kata Hendra, duduk setengah jongkok di depannya. "Kalau Mbak nggak keberatan, saya bantu hubungi siapa gitu, keluarga atau teman mungkin?" Clarissa menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada," jawabnya lirih. Jawaban itu membuat dada Hendra sedikit sesak. Seorang wanita muda, sukses, punya kantor sebesar ini, ternyata kesepian. Hendra menghela napas panjang. "Kalau gitu, boleh saya bantu? Buatkan Mbak makan dulu ya. Saya lihat tadi Mbak pesen pangsit. Saya buatin aja sekalian, biar Mbak makannya gampang." Clarissa menatap Hendra sejenak, lalu tersenyum tipis. "Boleh, kalau tidak merepotkan." Hendra berdiri dan membuka plastik berisi pesanan, mengeluarkan semangkuk pangsit hangat, serta peralatan makan sekali pakai. Ia menuangkan kuah ke mangkuk dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi. Sambil menyiapkan, Hendra mengajak Clarissa mengobrol santai. "Kalau boleh tahu, Mbak kerja di bagian apa di sini?" Clarissa tersenyum kecil. "Saya CO di sini." Thank you. Hendra nyaris menjatuhkan sendok. Ia menatap Clarissa dengan kaget, lalu segera menunduk gugup. "Astaga, maaf Mbak, saya nggak tahu sama sekali." Clarissa hanya tertawa kecil. "Santai saja, Mas Hendra. Nggak usah tegang. Saya juga manusia biasa." Hendra jadi merasa sedikit lebih tenang. Setelah menyiapkan makan, ia membantu menyuapi Clarissa perlahan, karena tangannya masih lemas. Clarissa sempat menolak dengan sopan, tapi Hendra tetap bersikeras. "Mbak, butuh tenaga." "Nggak apa-apa ya." Suapan demi suapan, Clarissa mulai merasa lebih baik. Pangsit sederhana dari warung pinggir jalan itu terasa lebih hangat dibanding mekonden-mekonden mahal yang biasa ia makan saat rapat atau pertemuan bisnis. Setelah selesai makan, Hendra membereskan mangkuk plastik dan botol minum. Sambil berdiri, ia berkata, "Mbak, saya nggak enak ninggalin Mbak sendirian. Mbak yakin nggak perlu saya temenin sebentar lagi? Atau saya antar ke klinik dekat sini?" Clarissa mengangguk pelan. "Saya cuma butuh istirahat. Tapi, Mas Hendra, kalau tidak keberatan, bisa nggak kamu tunggu sebentar? Saya juga nggak enak dibiarkan sendirian." "Siap Mbak," jawab Hendra tanpa ragu, lalu duduk di kursi tamu ruangan itu.
Sementara Clarissa berbaring untuk beristirahat sejenak, Hendra melirik sekeliling ruangan. Semua tampak mahal, furnitur berkelas, rak buku penuh penghargaan, foto-foto Clarissa dengan orang penting. Tapi Hendra tidak bisa mengabaikan rasa kosong yang tadi sempat ia lihat di mata wanita itu. 15 menit berlalu, Clarissa bangun perlahan. Wajahnya sudah lebih segar. "Maaf ya Mas Hendra, jadi ganggu kerjaanmu?" Hendra menggeleng. "Enggak, sama sekali Mbak. Saya juga kadang capek di jalan, jadi tadi sekalian istirahat juga." Clarissa tersenyum, merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia mengambil dompet dari meja laci, lalu menyodorkan beberapa lembar uang. "Ini untuk makanannya, dan tambahan buat Mas Hendra karena sudah bantu saya." Namun Hendra dengan sopan mengangkat tangan, menolak. "Mbak, untuk makanan memang harus bayar. Saya ngerti. Tapi untuk nemenin Mbak tadi, nggak usah. Saya tulus kok." Clarissa terpuku, jerang sekali, bahkan hampir tidak pernah ada orang di sekitarnya yang menolak uang darinya. Semuanya selalu soal imbalan, bonus, atau keuntungan. "Kamu baik sekali Mas Hendra," ucap Clarissa lirih. "Jujur, saya sudah lama nggak ngerasain ngobrol tanpa embel-embel bisnis." Hendra tersenyum santai. "Saya cuma orang biasa, Mbak. Hidup saya nggak ribet." Clarissa menatap Hendra lebih lama. Ada sesuatu yang menenangkan dalam sikap pemuda ini. Bukan wajah tampan seperti model, bukan pakaian mahal seperti pengusaha, tapi ketulusan yang selama ini terasa mahal di dunia Clarissa. Sebelum pergi, Clarissa berkata pelan, "Mas Hendra, mungkin lain waktu, kalau saya pesan makan, kamu mau temenin ngobrol lagi nggak?" Hendra mengangguk tanpa pikir panjang. Dengan senang hati, "Mbak." Hari itu, setelah Hendra pergi, Clarissa duduk termenung di balik kaca besar ruangannya. Di luar, matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Clarissa merasa tidak sendiri. Sementara itu, di jalanan ibu kota yang ramai, Hendra mengendarai motornya dengan senyum kecil. Ia merasa lega, bisa membantu seseorang, meskipun ia tidak tahu kelanjutan kisahnya akan seperti apa, yang mereka tidak sadari. Pertemuan singkat itu baru permulaan takdir perlahan, mulai menyusun cerita baru bagi dua orang dengan dunia yang sangat berbeda. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa untuk Hendra. Ia kembali menjalani rutinitasnya, mengantarkan pesanan makanan, menjemput penumpang, lalu pulang ke kontrakannya yang sederhana. Tapi ada satu perasaan hangat yang selalu muncul tiap kali ia melewati gedung Clarissa Group. Di sisi lain, Clarissa juga kembali ke kesibukannya. Namun sejak kejadian waktu itu, ia mulai menyadari betapa kosongnya kehidupannya selama ini. Setiap hari, dikelilingi orang banyak, tapi tak satu pun benar-benar peduli bagaimana kabarnya. Pagi itu, Clarissa duduk di ruangannya, menatap laptop dengan wajah lesu. Hari ini, ada rapat besar dengan dewan direksi. Tapi entah kenapa, pikirannya terus teringat pada pemuda sederhana yang menemaninya makan semangkuk pangsit beberapa hari lalu. Dengan senyum kecil, Clarissa mengambil ponselnya, membuka aplikasi ojek online, dan kembali memesan pangsit rebus dari warung Ibu Sari. Tidak lama kemudian, notifikasi muncul. Pesanan diterima oleh Hendra. Clarissa tersenyum sendiri. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu kenapa, tapi hari itu seperti ada semangat baru. Sementara itu, di warung pangsit sederhana, Hendra terkejut saat membaca nama pemesan. "Wah, Clarissa lagi," gumamnya pelan. Ia langsung menyiapkan jaket dan helm. Hatinya agak berdebar, bukan karena takut, tapi ada rasa senang yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti menyambung tali silaturahmi yang sebelumnya tak pernah ada. Sesampainya di gedung Clarissa Group, Hendra kembali naik ke lantai ke-25. Kali ini, langkahnya lebih santai, tidak segugup dulu. Ia merasa sedikit lebih percaya diri. Saat mengetuk pintu, suara Clarissa terdengar dari dalam. "Masuk saja, Mas Hendra," ucapnya ramah. Hendra membuka pintu, masuk dengan senyum lebar. Pangsitnya sudah mendarat. "Mbak," Clarissa tertawa kecil. "Silakan duduk Mas. Saya pengen makan sambil ngobrol lagi." Hendra menaruh makanan di meja kecil, lalu duduk dengan santai. Obrolan mereka pun mengalir begitu saja, ringan, tanpa beban. Clarissa mulai bercerita tentang aktivitas kantornya,
tentang ropit-ropit yang melelahkan, bahkan tentang kesepiannya sebagai seorang CEO. Kadang saya iri sama orang biasa, kayak Mas Hendra. Hidupnya nggak ribet, nggak dikejar-kejar target, kata Clarissa sambil meniup pangsit panas. Hendra hanya tersenyum. Mbak mungkin lihatnya kayak gampang, tapi saya juga sering ngeluh Mbak, ngejar setoran, panas-panasan, kehujanan, tapi ya sudah, dinikmati aja. Clarissa terdiam sejenak. Kata-kata Hendra sederhana, tapi ada makna mendalam. Ia merasa seperti sedang bicara dengan teman lama, bukan dengan orang asing. Hendra melanjutkan, kadang yang bikin hidup berat itu karena kita terlalu mikirin pendapat orang lain, Mbak. Saya belajar buat nggak peduli, selama saya nggak ganggu orang. Clarissa mengangguk pelan. Benar juga, pikirnya. Selama ini ia terlalu memaksakan diri menjadi sempurna di mata semua orang. Tapi saat dia jatuh sakit, tidak satu pun yang peduli. Hari itu, untuk pertama kalinya Clarissa makan siang, tanpa rasa terburu-buru, tanpa ponsel berdering, tanpa laporan yang harus ia baca. Ia hanya menikmati semangkuk pangsit, ditemani obrolan ringan dengan seseorang yang tak punya kepentingan apapun padanya. Waktu berlalu tanpa terasa. Sejak hari itu, Clarissa jadi sering memesan makanan ke warung Ibu Sari, selalu berharap pesanan diambil oleh Hendra. Dan entah kenapa, Hendra memang sering mendapat pesanan itu. Rasanya seperti dunia diam-diam menyatukan dua manusia berbeda dunia ini. Tidak jarang, Clarissa meminta Hendra mengantarkan sendiri makanannya ke ruangannya, hanya untuk sekadar mengobrol sejenak. Berbagi cerita sederhana yang tak bisa ia lakukan dengan siapapun di kantornya. Di sela-sela kesibukannya, Clarissa merasa hidupnya lebih hangat. Ia belajar tertawa lagi, belajar mengeluh tanpa rasa takut dihakimi. Bahkan, ia jadi lebih rajin, turun ke bawah, menyapa karyawan kecil yang dulu sering ia abaikan. Bagi Hendra, setiap kali mengantarkan makanan ke lantai 25, hatinya juga terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya sekadar bekerja. Ia merasa sedang mengantarkan semangat baru untuk seseorang yang dulunya hanya ia kenal sebagai nama di aplikasi. Ketika Hendra hendak pulang setelah mengantar pesanan terakhir ke Clarissa, wanita itu memanggilnya sebelum ia sempat keluar ruangan. Mas Hendra, bentar. Hendra berbalik. Iya Mbak. Clarissa berdiri, matanya menatap lurus ke arah pemuda itu. Saya tahu, kamu cuma pengantar makanan. Tapi Mas Hendra, saya mau tanya sesuatu. Hendra menegakkan badan, sedikit heran. Clarissa melanjutkan, saya butuh orang jujur di sekitar saya. Nggak harus pintar ngomong, nggak harus lulusan tinggi, cuma butuh orang yang bener-bener peduli sama manusia lain. Mas Hendra, kamu bersedia kerja di sini nggak? Hendra terdiam, matanya membulat lebar. Clarissa tersenyum tulus. Nggak harus kerja di kantor. Saya cuma pengen ada orang seperti kamu di lingkungan saya. Teman ngobrol, teman diskusi. Bahkan mungkin pengingat buat saya supaya nggak jadi robot. Beberapa detik ruangan terasa hening. Hendra menelan ludah, lalu menggaruk belakang kepala, sambil tersenyum kecil. Wah, saya nggak pernah kebayang ditawarin kerja sama CEO langsung, Mbak. Tapi saya orangnya polos loh. Saya cuma bisa dengerin. Nggak jago strategi bisnis. Clarissa terkekeh. Saya nggak butuh penceramah. Saya butuh teman waras. Dan sore itu keputusan sederhana diambil bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena dua orang yang merasa hidup mereka berubah. Hanya karena perhatian kecil yang selama ini mereka abaikan. Hendra pulang dengan senyum lebar, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Clarissa berdiri di balik jendela ruangannya, merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Ketulusan. Hari pertama Hendra resmi bekerja di Clarissa Group, menjadi hari yang tak akan pernah ia lupakan. Ia datang dengan kemeja sederhana, celana kain yang baru ia beli, khusus untuk momen ini, dan sepatu bersih, walau bukan merek mahal. Saat memasuki lobi gedung, perasaannya campur aduk antara grogi dan senang. Clarissa sudah mengatur semuanya. Ia tidak menempatkan Hendra di ruang kerja biasa, melainkan memberinya ruangan kecil di dekat ruangannya sendiri. Bukan karena jabatan, tapi agar ia bisa dengan mudah memanggil Hendra kapanpun ia ingin ngobrol atau sekadar minum teh sore. Pagi itu, Clarissa menyambut Hendra dengan senyuman ramah. Selamat datang di dunia saya, Mas Hendra, ucapnya ringan. Hendra hanya tersenyum lebar.
Terima kasih, Mbak Clarissa. Saya nggak pernah kebayang bisa kerja di kantor kayak gini. Clarissa menepuk pundaknya pelan. Tenang saja, nggak ada beban target buat kamu. Aku cuma pengen ada orang jujur di sekelilingku. Kita belajar bareng ya. Hari itu berjalan cukup santai. Clarissa mengenalkan Hendra pada beberapa staf terdekatnya. Awalnya banyak yang heran. Siapa pria sederhana ini yang tiba-tiba sering terlihat bersama C? Namun Clarissa tidak peduli. Baginya, kehadiran Hendra seperti angin segar di tengah lingkungan kerja yang selama ini kaku. Saat jam makan siang, Clarissa mengajak Hendra turun ke kantin karyawan. Biasanya aku makan di ruangan, tapi mulai sekarang, aku mau sesekali ke sini, kata Clarissa. Semua mata langsung tertuju pada Clarissa ketika ia masuk ke kantin. Biasanya hanya manajer atau kepala divisi yang sesekali turun. Tapi kini CO mereka duduk santai sambil makan bersama seseorang yang kelihatan seperti orang biasa. Clarissa justru terlihat lebih bahagia. Ia makan sambil bercanda dengan Hendra, tertawa tanpa beban. Hendra yang polos sering melontarkan candaan-candaan sederhana yang membuat Clarissa terpingkel-pingkel. Di meja lain, beberapa staf membicarakan pemandangan tak biasa itu. Gila, Cio, kita bisa ketawa lepas juga ternyata, bisik seorang staf. Siapa sih cowok itu? Kayak bukan orang kantoran, sahut yang lain. Namun Clarissa tak peduli. Setelah bertahan-tahan hidup dalam tekanan dunia bisnis, ia merasa baru kali ini benar-benar menikmati makan siang. Sore harinya, Clarissa mengajak Hendra ke ruangan rapat. Aku mau, kamu ikut rapat, tapi cukup duduk saja. Dengarkan, kata Clarissa. Saya nggak ngerti mbak, Hendra menjawab gugup. Clarissa tertawa kecil. Aku nggak butuh kamu ngerti isi rapat, aku cuma pengen ada orang yang bisa kasih aku pandangan jujur setelah rapat selesai. Kadang, aku pengen tahu kesannya seperti apa buat orang biasa. Akhirnya, Hendra duduk di pojok ruangan rapat, memperhatikan para eksekutif berbicara panjang lebar soal angka, strategi bisnis, dan target penjualan. Hendra memang tidak paham istilah-istilah rumit, tapi ia bisa melihat siapa yang benar-benar bicara tulus dan siapa yang hanya bicara untuk menjilat atasan. Setelah rapat usai, Clarissa menghampirinya. Gimana mas? Ada kesan apa? Hendra menggaruk kepala sambil berpikir. Saya nggak ngerti soal angka-angka itu mbak. Tapi tadi yang duduk di pojok itu, Pak siapa ya? Dia ngomongnya kayak cuma basa-basi, nggak ada semangatnya. Clarissa tersenyum tipis. Itu Pak Edwin, kepala divisi marketing. Hendra mengangguk polos. Ya, saya sih cuma ngelihat dari gerak-geriknya aja mbak. Saya nggak ngerti soal bisnis, tapi saya ngerti orang kalau ngomong tulus atau enggak. Clarissa merasa semakin yakin telah mengambil keputusan tepat dengan mengajak Hendra bergabung. Ia sadar selama ini ia terlalu sering menilai orang dari hasil kerja tanpa memperhatikan ketulusan mereka. Hari demi hari, kehadiran Hendra membawa perubahan kecil, namun berarti di kantor. Clarissa mulai lebih sering berinteraksi dengan karyawan, bawahannya, sesekali ikut makan di kantin, bahkan mendengarkan keluh kesah staf biasa. Hendra sering menjadi perantara, menyampaikan keluhan atau saran dari staf yang biasanya tak berani bicara langsung dengan atasan. Suatu sore, saat Clarissa dan Hendra menikmati teh hangat di ruang CO, Clarissa berkata, Mas Hendra, tahu nggak, dulu aku sering merasa pusing tiap pulang kerja. Rasanya kayak hidup ini cuma soal kerjaan dan uang. Tapi sekarang, aku jadi lebih santai. Mungkin karena Mas Hendra sering ngingetin aku buat nggak terlalu mikir ribet. Hendra tersenyum. Senang, saya juga bersyukur mbak. Biasanya saya tiap hari cuma ngejar setoran. Sekarang saya malah bisa duduk ngopi bareng orang penting. Clarissa menatapnya dalam-dalam. Mas, Hendra, kamu bukan cuma teman ngobrol buat aku. Kamu kayak pengingat bahwa manusia itu butuh rasa, bukan cuma angka. Hari itu, Clarissa merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia menemukan sahabat sejati dalam sosok sederhana, seorang pemuda, pengantar makanan, dan tanpa mereka sadari, dari hari ke hari, ikatan di antara keduanya semakin kuat. Bukan karena status, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan yang muncul dari sebuah pertemuan tak sengaja. Di luar jendela, matahari mulai tenggelam perlahan. Gedung-gedung megah tetap berdiri kokoh,
tapi di salah satu ruangan tertinggi, dua manusia dari dunia berbeda sedang saling menguatkan, dan dunia mereka perlahan mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam hidup Clarissa, ia merasa ia tidak sendiri lagi. Dan bagi Hendra, dunia yang dulu terasa sempit, kini mulai terbuka. Perlahan, hari-hari berjalan begitu cepat. Kebersamaan Clarissa dan Hendra semakin akrab. Mereka sering bercanda ringan, saling bertukar cerita, bahkan terkadang pergi makan bersama tanpa memperdulikan pandangan orang sekitar. Clarissa merasa lebih hidup, sedangkan Hendra merasa lebih dihargai. Namun seperti kata orang tua, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setiap kebahagiaan pasti datang dengan ujian. Sore itu, Hendra sedang duduk santai di ruang kerjanya yang kecil, sibuk membantu Clarissa mengecek laporan sederhana. Pintu tiba-tiba diketuk dengan keras. "Permisi, saya masuk ya." Suara berat seorang pria terdengar. Clarissa mempersilakan masuk. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi, masuk dengan wajah datar. Ia adalah Pak Arman, salah satu direktur senior, yang cukup berpengaruh di perusahaan. "Maaf sebelumnya, Bu Clarissa," ucap Pak Arman dengan suara dingin. "Saya hanya ingin menyampaikan kekhawatiran saya terkait lingkungan kerja belakangan ini." Clarissa mengerutkan kening. "Ada apa Pak Arman?" Pak Arman menghela napas panjang, lalu melirik ke arah Hendra yang masih duduk tenang di pojok ruangan. Dengan segala hormat, "Bu, banyak staf merasa heran kenapa seorang pemuda seperti Mas Hendra bisa berkeliaran bebas di ruangan manajemen, apalagi ikut dalam ropet-ropet penting, tanpa posisi resmi, tanpa pengalaman korporat," katanya tajam. Ruangan langsung terasa dingin. Hendra hanya menunduk, berusaha menahan diri untuk tidak bereaksi. Clarissa menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. "Pak Arman, saya rasa keputusan siapa yang boleh berada di ruang saya adalah hak saya sepenuhnya." "Tentu, Bu. Tapi perusahaan ini punya budaya profesionalisme. Orang-orang menilai jangan sampai reputasi Ibu terganggu hanya karena kedekatan pribadi," lanjut Pak Arman. Clarissa mulai merasa dadanya panas, namun ia mencoba bicara dengan tenang. "Terima kasih atas masukannya, Pak. Tapi saya percaya, lingkungan kerja yang sehat tidak hanya mengandalkan gelar atau pengalaman. Mas Hendra mungkin tidak punya latar belakang bisnis, tapi kehadirannya membawa perubahan positif, terutama bagi saya," ujar Clarissa tegas. Pak Arman tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya hanya menjalankan kewajiban saya untuk mengingatkan, Bu. Semoga keputusan Ibu tidak menjadi bumerang bagi perusahaan." Setelah Pak Arman keluar, Hendra bangkit dari kursinya, merasa tidak enak hati. "Maaf ya Mbak, saya malah jadi masalah." Clarissa menggeleng. "Mantap, bukan kamu yang salah, Mas. Ini soal orang-orang yang tidak paham makna manusia. Aku percaya apa yang aku lakukan benar." Namun setelah hari itu, situasi mulai terasa berbeda. Beberapa karyawan yang sebelumnya ramah mulai menjaga jarak. Ada bisik-bisik di lorong kantor, tatapan sinis ketika Hendra berjalan melewati ruang rapat, bahkan komentar-komentar sarkastis yang kadang terdengar dari kejauhan. Di kantin, Hendra duduk sendirian, tidak seperti biasanya. Ia mulai merasa seperti orang asing di lingkungan baru ini. Di ruang Gania, Clarissa pun mulai mendapat tekanan dari beberapa rekan manajemen. Mereka mulai mempertanyakan kebijakannya yang dinilai tidak profesional. Malam, Hendra tidak bisa menahan perasaannya. Ia memberanikan diri bicara kepada Clarissa. "Mbak, saya mikir mungkin saya memang gak cocok kerja di sini. Saya gak punya gelar, gak ngerti bisnis, saya cuma bikin Mbak jadi bahan omongan." Clarissa terdiam sejenak, lalu menatap Hendra dalam-dalam. "Mas Hendra, saya belajar sesuatu dari kamu. Selama ini saya pikir kesuksesan cuma tentang pencapaian, tapi saya salah. Kesuksesan yang sebenarnya adalah saat kita bisa jadi manusia utuh, bisa peduli tanpa pamrih, bisa jujur tanpa takut dihina," ujar Clarissa pelan. Hendra menghela napas panjang. "Tapi orang-orang di sini nggak bisa terima saya, Mbak." Clarissa tersenyum kecil. "Itu urusan mereka, Mas. Yang penting, saya tahu kenapa kamu di sini. Kamu bantu saya untuk tetap waras. Saya nggak butuh pengakuan mereka." Hendra hanya bisa mengangguk. Meski jauh di lubuk hatinya ada rasa sedih. Beberapa hari kemudian,
situasi semakin panas. Isu soal kedekatan Clarissa dengan Hendra mulai menyebar liar. Bahkan, sebuah media gosip menulis artikel online berjudul "CO Cantik Dekat dengan Pengantar Makanan". Ada apa? Clarissa terkejut saat membaca berita itu. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Hendra jadi bahan gosip publik. Kantor semakin gaduh. Para manajer mulai bersikap lebih tegang. Di rapat mingguan, beberapa direksi mulai melontarkan sindiran secara halus. Clarissa hanya tersenyum tipis, menahan segala emosi. Malamnya, ia memanggil Hendra ke ruangannya. "Mas, kamu nggak salah, Enikuma Face. Tapi aku minta satu hal, kamu siap untuk jalan terus bareng aku?" Tanya Clarissa serius. Hendra terdiam. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, Clarissa telah memberinya kesempatan, kepercayaan, bahkan persahabatan sejati. Ia mengangguk mantap. "Siap, Mbak, saya nggak akan lari." Clarissa tersenyum. "Bagus, karena aku juga nggak akan mundur." Malam itu mereka duduk berdampingan di ruang kantor yang senyap, menatap jendela dengan gemerlap lampu kota. Keduanya tahu badai sedang datang, tapi mereka juga percaya badai pasti berlalu. Dan kali ini, mereka akan menghadapinya bersama. Hari-hari berikutnya adalah ujian berat bagi Clarissa dan Hendra. Setiap sudut kantor terasa penuh dengan bisik-bisik, gosip menyebar liar, dan tekanan dari dewan direksi semakin meningkat. Namun, satu hal yang tidak pernah goyah adalah keteguhan hati Clarissa dan ketulusan Hendra. Mereka saling menguatkan, saling percaya, dan tidak pernah mundur. Clarissa mengambil keputusan penting. Ia meminta seluruh jajaran manajemen untuk hadir dalam pertemuan besar di auditorium perusahaan. Seluruh karyawan diundang untuk ikut menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui siaran internal kantor. Hari itu, Clarissa berdiri di panggung, dengan Hendra duduk di sisi belakang ruangan. Ia membuka presentasinya tanpa basa-basi. "Selama bertahun-tahun, saya bekerja keras membesarkan perusahaan ini. Saya bangga dengan prestasi kita. Tapi ada satu hal yang saya sesali. Saya terlalu lama mengabaikan sisi manusiawi saya." Suara Clarissa terdengar tegas, namun penuh emosi. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. "Baru belakangan ini saya menyadari, perusahaan besar bukan hanya soal angka dan grafik, tapi soal manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tentang bagaimana kita saling menghargai, tentang bagaimana kita memberi ruang untuk kebaikan dan ketulusan." Clarissa lalu memperlihatkan grafik di layar besar, bukan grafik keuntungan atau pertumbuhan penjualan, melainkan grafik kesejahteraan karyawan, grafik kepuasan kerja, bahkan data tentang banyaknya karyawan yang keluar karena tekanan kerja. Saya tidak menyesal mengajak Mas Hendra ke dunia ini. Justru saya bersyukur, karena dari orang yang sederhana, saya belajar makna kepedulian. Saya belajar mendengar, bukan hanya dari mulut para eksekutif, tapi juga dari hati orang biasa. Para direktur mulai saling pandang, beberapa mulai merasa tersentuh, yang lain masih tetap dingin. Clarissa melanjutkan, "Hari ini, saya ingin membuat perubahan perusahaan ini. Tidak boleh hanya jadi mesin pencetak uang, tapi juga rumah bagi orang-orang yang tulus bekerja." Sorotan layar berubah, menampilkan program-program baru, pelatihan mental health bagi karyawan, program pengembangan diri, kesempatan magang bagi masyarakat sekitar, hingga program beasiswa untuk anak-anak pegawai lapis bawah dan Mas Hendra. Clarissa menoleh ke belakang. "Akan membantu saya menjalankan program-program ini, karena ia adalah jembatan antara dunia kita yang sibuk dengan dunia masyarakat kecil yang sering terlupakan." Semua terdiam. Pak Arman sempat berdiri, mencoba "Bu Clarissa, kita perusahaan besar, kita butuh fokus pada target dan profit." Namun Clarissa memotong dengan tegas, "Pak Arman, target tanpa hati akan membuat kita jadi robot. Saya tidak mau jadi CEO tanpa jiwa." Tepuk tangan perlahan muncul dari sudut ruangan, lalu semakin keras. Dan akhirnya seluruh auditorium bertepuk tangan panjang. Untuk pertama kalinya, Clarissa merasa banner-banner didengarkan, bukan karena statusnya sebagai C, tapi karena ketulusan niatnya. Setelah acara selesai, Clarissa menghampiri Hendra yang masih berdiri ragu di belakang. "Gimana Mas? Terlalu berat?" "Enggak,
Saya barusan, tanya Clarissa sambil tertawa kecil. Hendra tersenyum, matanya berkaca-kaca. Berani banget, Mbak. Tapi saya yakin, ini langkah yang benar. Hari-hari selanjutnya terasa sangat berbeda. Gosip perlahan mereda. Beberapa orang yang sebelumnya mencibir, mulai menunjukkan sikap lebih ramah. Program-program sosial mulai berjalan. Hendra dipercaya menjadi semacam penghubung sosial, sering turun ke lapangan, mendengarkan suara karyawan lapis bawah. Bahkan aktif membantu komunitas sekitar kantor, yang dulunya hanya pengantar makanan, kini menjadi bagian penting perubahan perusahaan. Clarissa tidak lagi menjadi sosok CEO yang hanya sibuk di balik meja kerja. Ia sering turun ke kantin, makan siang dengan karyawan biasa, sesekali nongkrong di ruang staf, mendengar langsung cerita mereka. Perusahaan mulai berubah, budaya kerja lebih sehat, orang-orang lebih bahagia, turnover karyawan menurun drastis, bahkan performa perusahaan justru meningkat, karena karyawan merasa lebih dihargai di luar pekerjaan. Hendra dan Clarissa juga semakin dekat, bukan sekadar rekan kerja, tapi sahabat sejati yang saling menguatkan. Suatu sore, saat mereka duduk santai di rooftop kantor menikmati langit senja, Clarissa tersenyum sambil berkata, "Siapa sangka ya Mas, hidup saya berubah total, hanya karena ketemu pengantar pangsit." Hendra terkekeh. "Saya juga nggak pernah kebayang, Mbak. Dulu saya pikir, hidup saya cuma muter antara dapur sama motor." Clarissa menatap langit jingga. Kadang Tuhan punya cara aneh buat kasih pelajaran. Nggak selalu lewat orang pinter atau kaya. Kadang lewat orang sederhana yang punya hati tulus. Hendra mengangguk setuju. "Yang penting, kita jangan lupa sama akar kita, Mbak." Hari mulai gelap, namun hati mereka terang. Mereka tahu, perjalanan hidup masih panjang. Tantangan akan selalu ada. Tapi kini, mereka lebih siap menghadapi semuanya. Dua dunia yang dulunya jauh, kini menyatu. Perusahaan yang dulunya kaku, kini lebih dua orang dari latar belakang berbeda, kini berjalan seiringan, saling belajar, saling mendukung, dan semuanya berawal dari semangkuk pangsit hangat, dari pertemuan sederhana yang mengubah hidup. Badai telah berlalu. Pelanjipan, Mangkyul. Di tengah hiruk pikuk ibu kota Jakarta, di sebuah gedung